kita mau bahas sesuatu yang sering banget kita dengar. Tapi mungkin semua orang belum paham bagaimana prosesnya. Yaitu, gimana sih sebenarnya undang-undang itu dibuat? Mulai dari rencana, penyusunan, sampai akhirnya sah dan berlaku. Yuk, bareng-bareng kita bahas Yuk. cara penyusunan naskah akademik undang-undang. Yuk sayang. Jadi gini ya teman-teman, segala sesuatu yang besar pasti butuh perencanaan, yaitu termasuk undang-undang. Pemerintah dan DPR punya daftar berisi RUU. Yuk, apa aja yang mau kita bahas hari ini? Daftar namanya Prolegnas. Singkatannya itu Program Legislasi Nasional. Nah, di dalam Prolegnas ada prioritas. Mana yang harus kita bahas duluan. Jadi, undang-undang itu nggak ujuk-ujuk muncul dan udah direncanakan dahulu. Setelah dirancang, langkah selanjutnya yaitu menyusun naskah akademik. Gampangnya, ini semacam laporan atau kajian ilmiah buat ngejelasin kenapa sih undang-undang itu penting untuk dibuat. Apa masalah yang harus diselesaikan, apa dasarnya, dan apa dampaknya. Isinya ada latar belakang, teori hukum, dan evaluasi undang-undang yang sudah dibuat. Nah, dari situ dibuatlah derapan RUU alias rancangan undang-undang. Nah, nggak asal bikin aja loh, semuanya harus punya dasar ilmiah dan logika hukum yang kuat. Oke, naskah akademik dan draft rancangan undang-undang sudah jadi. Sekarang masuk ke tahap pengajuan. Rancangan undang-undang bisa diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Tapi siapapun yang mengajukan harus disertai dengan naskah akademik tadi, kecuali buat APBN atau ratifikasi internasional ya kawan-kawan. Biasanya kalau dari presiden yang maju itu pasti menteri. Tapi kalau dari DPR bisa lewat komisi atau badan legislasi. Tapi nih, rancangan undang-undang resmi masuk ke meja pembahasan. Sekarang kita masuk ke tahapan yang lumayan panjang. Pembahasan di sini DPR dan pemerintah duduk bareng, menghasilkan sosialisasi dan mendengar rapat para ahli, akademis dan masyarakat di rapat umum. Tujuannya agar undang-undang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi harus realistis agar dapat digunakan. Setelah semua setuju, lanjut ke rapat paripurna untuk mengambil keputusan. Nah, kalau rancangan undang-undang sudah disetujui di DPR, selanjutnya dibawa ke Presiden di kawan-kawan untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden memiliki 30 hari untuk menandatangani. Tetapi serunya di sini kawan-kawan, meskipun Presiden tidak menandatangani dalam jangka 30 hari, undang-undang tetap sah dan berlaku. Jadi prosesnya tetap berjalan meskipun tanpa tanda tangan Presiden dengan kawan. Terakhir, setelah disahkan, undang-undang harus diundangkan. Artinya diumumkan secara resmi di Lembaran Negara Republik Indonesia. Disinilah undang-undang berlaku dan punya kekuatan hukum yang mengikat. Mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara, semua wajib mentaati peraturan itu. Nah, sekarang udah jelas kan? Sebuah proses undang-undang yang dilahirkan di Indonesia. Nggak cuma nulis pasal-pasal aja loh, tetapi diawali dengan kajian yang mendalam. Dibahas bareng, disahkan, dan akhirnya Jadi aturan resmi yang berlaku untuk semua orang. Semoga penjelasan ini bisa bikin kita semua paham dan melek akan yang hukum ya. Terima kasih sudah menonton video